Kasus tewasnya mahasiswi Universitas Mataram bernama Nimade Fani Radia Puspanitra rupanya bukan karena pembegalan, melainkan pembunuhan. Polisi kemudian menangkap teman lelaki korban, yakni Radit Ardiansyah, dan menetapkannya sebagai tersangka. Adapun sebelumnya, Radit sempat mengaku pada polisi bahwa dirinya dan korban dibegal saat berada di Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB, pada Selasa 26 Agustus lalu. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat siang, Robi. Ya, selamat siang Siska dan juga Tribuners Baik, Kepolisian Resort Ya, Siska, bagaimana? baik. Baik, Robi, bagaimana kasus pembunuhan ini akhirnya bisa terungkap? Apa yang membuat akhirnya polisi merasa curiga terhadap pelaku dan kemudian menetapkannya sebagai tersangka? Ya, Siska dan juga Tribuners, pada Sabtu kemarin Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Utara menetapkan Radit Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus tewasnya mahasiswi Universitas Mataram Nimade Panindria. Awalnya kasus ini Pani diduga sebagai korban pembegalan bersama teman lelakinya. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan juga penyidikan, ditemukan fakta lain di mana polisi menetapkan Radit Ardiansyah yang sebelumnya sebagai saksi, berstatus sebagai saksi, kini dia harus menjadi tersangka dalam kasus ini. Polisi saat melakukan olah TKP melibatkan anjing pelacak, di mana saat olah TKP polisi menemukan beberapa fakta lain, di mana saat di lokasi tempat mereka ditemukan itu jaraknya sekitar 200 meter antara Radit dan juga Pani. Dan juga pada saat itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap sekitar lokasi kejadian, dan saat insiden tersebut berlangsung tidak ada saksi lain, sehingga polisi melakukan pendekatan psikologi terhadap untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini. Berdasarkan hasil psikologi daripada Radit ini, ditemukan bahwa jawaban yang disampaikan Radit saat awal pernyataannya dan juga berdasarkan fakta-fakta di lokasi terdapat kejanggalan, di mana kejanggalan pertama bahwa Radit mengaku sebagai korban begal, namun di lokasi kejadian tidak nampak ada orang lain atau pihak lain dalam insiden ini, sehingga dan juga berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap korban yakni Pani, ditemukan di sekitaran kelamin korban ditemukan luka akibat ada upaya oleh Radit untuk melakukan perbuatan mesum terhadap Pani itu. Dan fakta lain bahwa polisi juga menemukan benda berupa bambu di lokasi kejadian yang sama dengan darah daripada uh, Radit ini. Dan juga Radit sempat mengaku bahwa saat insiden tersebut dia diminta oleh orang yang diduga sebagai pembegal itu untuk membuka pakaiannya, namun faktanya bahwa di pakaian Radit itu ada bercak darah, sehingga polisi menduga bahwa sebelum kejadian berlangsung antara Pani dan Radit sempat berkelahi. Demikian Siska. Baik, Robi, dalam kasus ini keluarga pelaku memprotes tindakan polisi menetapkan tersangka terhadap uh, pelaku. Kemudian pelaku sendiri juga sempat bersumpah tidak melakukan pembunuhan. Lalu bagaimana tanggapan dari polisi sendiri? Ya, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait tanggapan dari pihak kepolisian atas respon dari keluarga tersangka ini. Dan dari informasi yang kami terima, memang keluarga tersangka tengah menyiapkan langkah hukum atas penetapan Radit ini sebagai tersangka dalam kasus ini, karena memang luka yang dialami oleh Radit pada saat itu cukup parah, sehingga keluarga berkeyakinan bahwa Radit bukanlah pelaku atau tersangka dari kasus ini, melainkan ada pihak lain. Berbeda dengan keluarga dari Pani, pihak keluarga menuntut agar pihak kepolisian memberikan hukuman atau sanksi seberat-beratnya kepada Radit ini, karena sudah menghilangkan nyawa dari anak mereka, Rizka dan juga Tribun. Baik, Robi, terkait dengan kasus ini, apa yang menjadi motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan? Ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya, Siska dan juga Tribunas dapat kami sampaikan bahwa
berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah dari Pan ini memang di area kelamin, di sekitaran kelamin daripada Pan ini ditemukan luka robek bukan akibat penetrasi dari kemaluan, melainkan ada benda yang masuk seukuran 1 cm, diduga berukuran 1 cm yang menyebabkan luka robek di bagian kelamin jenazah ini. Dan polisi menduga bahwa sebelum kejadian antara Pani dan Radit sempat berkelahi akibat menolak akibat korban ini menolak diajak berhubungan oleh Radit ini, Siska dan juga Tribunas. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan di Lombok Utara. Selamat bertugas kembali. Jadi bagi saya, terkait motif seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saksi ini hanya saksi yang menjelaskan bahwa tidak ada peristiwa di jam yang dijelaskan karena dalam jam mereka saudaranya sendiri, dan saksi menjelaskan tidak ada orang lain itu berkepentingan. Terkait motif kan hanya pelaku korban orang lain yang menyaksikan yang menjelaskan motif. Jadi kami menggunakan pendekatan psikologis, bukan psikologis. Kalau pendekatan psikologis ini tersangka cenderung emosi tapi kemudian diuraikan dengan hasil otopsi adanya bekas luka pada kemaluan bagian dalam dengan posisi dia dulu sempat merangkul menggunakan kanan, sempat mencium pipi. Jadi kami menganalogikan bahwa mengasampingkan ada pendekatan psikologis bahwa ada upaya melakukan hubungan mungkin namun dilakukan pemalakan. Karena kami dari hasil koordinasi dengan polisi cenderung benda dalam ukuran 1 cm. Jadi bukan penetrasi kemaluan. Terus yang selanjutnya adanya orang lain atau perbantuan. Jadi satu ada orang bertanya apabila ada pelaku mengapa dia meninggalkan satu saksi hidup. Terus apabila pendaptarannya dia ingin mencuri, kenapa dibiarkan pergi saja dengan mana? Apabila pendaptaran dibuang, yang mempunyai uang cash hanya jenazah korban, karena tersangka pada waktu itu tidak mau dompet, hanya mau handphone. Jadi yang membawa uang hanya almarhum. Kami tanyakan keluarganya pada waktu itu diberikan uang 50.000 karena cuma dia. Dan hasil pendidikan juga ada ditandakan seksi yang minuman. Jadi uang cash kalau itu 20.000. Kemudian apa motif lain? Kemudian ada pelaku lain. Terus yang kejanggalan selanjutnya, mengapa terus pelaku itu kalau ada harus rekor-rekor memindahkan dia ke lokasi tertentu jaraknya 200 meter. Itu kemudian mengapa dia memilih rute yang rekor sementara dia bisa berangkat dengan santai sambil mengangkat tersangka ini. Karena kalau langkah saja itu adalah menina sama pandai yang di bagian ujung sini itu kalau lebih tinggi dari permukaan itu 1 meter lebih. Di situ ada darah tersangka. Apabila kami belum masih Polres Lombok Utara menetapkan Radit Ardiansyah sebagai tersangka pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram, Nimade Vaniradia Puspa Nitra. Namun Radit menyatakan bahwa dirinya tak bersalah dan tak melakukan pembunuhan terhadap teman wanitanya tersebut. Hal ini disampaikan Radit dalam konferensi pers pada Minggu, 21 September. Radit yang mengenakan masker dan digiring polisi menyatakan sumpahnya tidak melakukan aksi tersebut. Adapun pemuda berusia 19 tahun itu masih tertatih-tatih akibat luka yang dialami. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara AKP Punguan Hutayan mengatakan bahwa kasus tewasnya korban Fani bukan karena pembegalan, melainkan pembunuhan. Menurut Punguan, luka yang dialami Radit disebabkan perkelahian hebat dengan korban yang menolak hubungan intim. Punguan mengatakan minimnya saksi yang melihat peristiwa tersebut membuat penyidik menggunakan pendekatan psikologi untuk mengungkap kasus ini. Hasil pemeriksaan psikologi terhadap Radit diketahui ia mampu membuat skenario dengan ketenangan. Penyidik juga melakukan pemeriksaan poligraf untuk mengetahui keterangan yang disampaikan pelaku. Hasilnya, tersangka berbohong. Polisi memastikan keduanya bukanlah korban begal seperti yang disampaikan sebelumnya. Pasalnya, barang-barang berharga milik korban masih ada di lokasi kejadian.
Saya bukan pelaku, demi Allah. Happy nggak, Mas? Ketidaksesuaian antara fakta penyidikan dan keterangan saksi maupun tersangka kami verifikasi menggunakan poligraf dan hasil dari poligraf menyatakan bahwa tersangka berbohong. Itu yang kami sampaikan. Namun poligraf itu bukan menjadi titik pokok pembuktian kami. Namun keyakinan kami ditambahkan poligraf ini meyakinkan kami bahwa tersangka adalah pelaku dalam peristiwa ini. Sebelum lagi saya tutup terkait mungkin statement Bapak Direktur pada hari sebelumnya, jadi kami sampaikan. Penetapan tersangka terhadap Radit Ardiansyah oleh Polres Lombok Utara dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram bernama Nimada Vaniradia Puspanitra diprotes oleh keluarga pelaku. Keluarga menilai penetapan tersangka terhadap Radit penuh kejanggalan. Kakak Radit, Divya Bisyara Anindya, saat dihubungi pada Minggu 21 September mengatakan pihaknya mempertanyakan dugaan pemerkosaan yang dilakukan Radit terhadap korban Fani. Divya menyinggung sejumlah luka di tubuh Radit yang cukup parah dan dianggap tak mengindikasikan sebagai pelaku pembunuhan. Pihak keluarga sudah berupaya mempertemukan polisi dengan dokter yang menangani Radit saat pertama kali ditemukan. Divya menyebut keluarga akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa Radit bukan pelaku di balik kematian Fani. Terkait kasus ini, keluarga bahkan menduga Radit dijadikan sebagai tersangka untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir S. Kovaska di Lombok Barat. Adapun Radit saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Lombok Utara, menyatakan bahwa dirinya tak bersalah dan bukan pembunuh Fani. Kasus kematian Fani terjadi pada Rabu 27 Agustus dini hari di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Kala itu Fani ditemukan tewas tertelungkup di pasir, sedangkan Radit mengalami babak belur. Radit kala itu mengaku dirinya dan Fani jadi korban pembegalan. Namun dari hasil otopsi menunjukkan bahwa korban Fani mengalami luka di organ vitalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.